Wang Lin memindainya dengan akal ilahi, lalu sedikit mengerutkan kening. Kerangka ini sangat aneh, karena berwarna putih. Meskipun bukan hal yang tidak normal bagi tengkorak untuk muncul di sini, warna tulang harus berubah seiring dengan perjalanan waktu dan seharusnya ada tanda-tanda korosi. Namun, kerangka ini tidak memiliki tanda-tanda itu. Juga, bola cahaya di tangan kerangka itu mengandung sepotong energi langit, jadi itu jelas bukan benda normal. Mata kakak senior ketiga berbinar dan dia berkata, "Saudara junior ke-6, naik dan lihat apa bola cahaya itu." Kakak junior ke-6 ragu-ragu sebelum mengangguk dan berjalan maju. Tepat ketika dia semakin dekat, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahwa bahaya semakin kuat. Tepat pada saat ini, saudara senior ketiga tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu terbang dari punggungnya dan menebas ruang tepat di depan saudara junior ke-6. Kerangka itu berubah menjadi debu dan bola cahaya terbang ke udara. Sepotong energi keluar dari bola cahaya dan menerjang ke arah alis saudara junior ke-6. Pada saat ini, energi pedang tiba. Sepotong energi mengeluarkan raungan yang tidak mau saat dibor ke dinding dan menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Dahi saudara laki-laki ke-6 ditutupi dengan keringat dingin ketika dia diam-diam menatap saudara laki-laki senior ketiga. Saudara laki-laki ke-6, kejar, itu. Kakak junior ke-6 bimbang sebentar sebelum mengepalkan giginya dan mengikuti. Kakak senior, apa itu? Kami keberuntungan cukup bagus. Jika tebakan aku tidak salah, itu adalah makanan untuk binatang buas, sesuatu yang binatang buas suka makan. Biasanya, ada kemungkinan menemukan jiwa binatang surgawi di mana makanan ini ditemukan. Kerangka itu sebelumnya pasti telah disergap olehnya dan semua dagingnya dimakan olehnya. Saudara junior, tolong jangan salahkan aku untuk ini, aku baru menyadari apa itu, jika tidak, aku tidak akan meminta kamu untuk memeriksanya. Saudara senior ketiga menjelaskan sambil terus mengejar. Saudara junior ke-6 menundukkan kepalanya dan perlahan berkata, "Mereka memberi makan binatang buas dan memiliki kekuatan sebesar itu. Jika benda itu masuk ke alisku, aku akan berubah menjadi tengkorak." Kakak laki-laki ketiga tertawa dan berkata, "Junior repot tidak perlu khawatir. Hal itu sepenuhnya bergantung pada serangan fisik dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Itu paling ditakuti teknik dan kemampuan. Selama kamu tidak membiarkannya memasuki tubuh kamu, yang perlu kamu gunakan adalah energi pedang kamu dan kamu dapat dengan mudah membaginya menjadi dua." Saat keduanya dikejar, Wang Lin mengikuti di belakang mereka. Meskipun dua saudara bela diri itu tampak seperti mereka memiliki hubungan yang baik, Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa saudara senior ketiga memiliki niat jahat. Adegan sebelumnya jelas karena saudara senior ketiga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan menggunakan saudara juniornya sebagai umpan untuk memancing umpan. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka ketika akal ilahinya berfokus pada apa yang ada di hadapannya. Dia melihat kedua saudara lelaki itu mengejar melalui sistem gua saat mereka terus turun. Tak lama, mereka berada di bagian dalam gua. Kakak laki-laki senior ketiga merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia pernah ke sini sekali sebelumnya, dia belum pernah sejauh ini dan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengejar. Tepat pada saat ini, Wang Lin memperhatikan bahwa kecepatan umpan binatang buas melambat dan menghilang menjadi lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Akal ilahi Wang Lin dengan cepat mengikutinya dan ekspresinya dengan cepat berubah. Dia melihat bahwa dinding di dalam gua tertutupi garis-garis tipis ini dengan satu ujung terkubur di dalam dinding dan ujung lainnya perlahan-lahan berayun bolak-balik. Di tengah-tengah gua, ada sepotong kecil batu giok putih yang memancarkan energi spiritual langit yang tebal. Selain batu giok, ada kerangka yang tulangnya berwarna hitam. Ada potongan-potongan pakaian rusak di kerangka, tetapi di depan dadanya ada sepotong logam yang melepaskan tekanan kuat. Selain semua ini, orang ini juga memegang pedang. Pedang ini terlihat sangat mirip dengan pedang surgawi yang telah dilihatnya dalam ilusi. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah garis hitam yang bergerak masuk dan keluar dari kerangka. Setiap kali bergerak, kerangka itu akan bergetar seolah-olah dihidupkan kembali. Wang Lin berhenti bergerak dan, tanpa ragu-ragu, dengan cepat mundur ke lubang di dinding. Dia mengeluarkan bendera pembatasan untuk membungkus tubuhnya dan menjadi persis seperti dinding di sampingnya. Kakak laki-laki senior ketiga yang terbang di depan juga memiliki indera ilahinya menyebar dan segera memperhatikan gua dan berhenti. Wajahnya langsung pucat. Di dalam gua kecil ini ada setidaknya puluhan ribu umpan binatang buas. Pada saat ini, saudara junior ke-6 juga memperhatikan ini dan ekspresinya menjadi jelek. Keduanya saling memandang dan perlahan mundur. Tapi sudah terlambat. Umpan celestial terisi keluar dari lubang kecil dan muncul di hadapan keduanya dalam sekejap mata. Ekspresi kakak senior ketiga segera berubah. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Dunia pedang dua pedang." Pedangnya terbang ke udara dan menebas. Kakak junior ke-6 mengepalkan giginya dan juga mengirim pedangnya ke atas dan menebas juga. Tiba-tiba, dua sinar energi pedang menjadi seperti dua naga yang saling terkait dan menghancurkan semua umpan binatang buas yang sedang mengisi daya di mereka. Kemudian jatuh ke lubang di dinding, membuatnya selebar 10 meter.
Kekuatan ini menyebabkan banyak bagian dari kuil binatang surgawi yang sudah tidak stabil ini runtuh. Lebih banyak irisan keluar dari lubang. Di dalam gua, kerangka hitam itu sangat menarik perhatian. Ayo pergi. Kakak senior ketiga segera mundur setelah mengatakan satu baris dan saudara junior ke-6 dengan cepat diikuti dengan kesemutan kulit kepalanya. Kecepatan di mana keduanya mundur tidak bisa menyamai Sliver, jadi setelah hanya beberapa langkah, Sliver sudah menyusul. Sebuah tatapan ganas melintas di mata saudara laki-laki senior ketiga saat dia mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di punggung saudara laki-laki ke-6. Kepala saudara laki-laki ke-6 tiba-tiba berbalik dengan ekspresi mengejek. Tangannya dengan cepat menangkap tangan kakak ketiga dan dia berkata, "Kakak ketiga, apa yang kamu rencanakan?" Dengan itu, auranya tiba-tiba berubah. Level kultivasinya berubah dari seseorang yang baru saja melangkah ke tahap awal formasi jiwa menjadi formasi jiwa tahap pertengahan. Dia dengan cepat meraih tas memegang dan pedang kakak ketiga sebelum melemparkan kakak senior ketiga ke arah penyuapan binatang buas. "Kamu," ekspresi kakak senior ketiga tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, segerombolan saudara lelaki ketiga Sliver mengebor tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh kultivator formasi jiwa tahap awal berubah menjadi kerangka. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar, tetapi tepat pada saat itu, saudara junior ke-6 membentuk segel untuk memblokir jalannya. Jeda ini membuat jiwa asal kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi garis hitam tiba-tiba melesat keluar dan menggali jiwa asal. Pada saat garis hitam itu pergi, jiwa asal sudah dilahap olehnya. "Maaf, kakak senior." Melihat apa yang terjadi, saudara junior ke-6 dengan cepat melarikan diri menggunakan waktu yang dimiliki saudara senior ketiga dibeli dengan hidupnya. Ketika orang ini melewati tempat persembunyian Wang Lin, mata Wang Lin berbinar, tetapi dia tidak gegabah bergerak. Saudara junior ke-6 melintas oleh Wang Lin. Beberapa napas kemudian, gerombolan itu juga lewat. Wang Lin sangat gugup ketika gerombolan itu melewatinya. Ketika gerombolan itu melewatinya, garis hitam berhenti sejenak tetapi dengan cepat terus mengejar saudara junior ke-6. Setelah Sliver ini lewat, Wang Lin menunggu beberapa saat sebelum menyerbu ke arah gua yang telah dibuka oleh energi pedang. Tubuhnya secepat kilat dan muncul di dalam gua. Tiba-tiba, beberapa irisan yang tersisa keluar dari dinding dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dan menggunakan bendera pembatasnya untuk menghalangi mereka. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu, jadi dia meraih ke arah pedang di tangan kerangka tanpa ragu-ragu. Tapi tiba-tiba, tekanan kuat datang dari pedang. Itu seperti tangan Wang Lin menekan paku, ketika lubang-lubang kecil muncul di tangannya, menyebabkannya dengan cepat menarik kembali. Pada saat ini, gerombolan sedang menuju kembali dengan garis hitam di depan. Ketika Wang Lin melihat ini dengan indera ilahi, dia segera menyerah pada pedang dan meraih batu giok. Dia memutuskan untuk menyerah mengambil sepotong logam dan dengan cepat menyerbu keluar dari gua, bergerak di sepanjang dinding. Gerombolan itu kembali ke gua dan kemudian raungan menakutkan datang dari dalam. Garis hitam dengan cepat menyerbu keluar dari gua dan melambaikan tubuhnya sedikit sebelum mengejar kemana Wang Lin pergi. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa melalui gua, dan saat dia terbang, dia melepaskan jiwa-jiwa pengembara dengan perintah sederhana untuk bantu dia membingungkan garis hitam mengejarnya. Ketika dia melarikan diri, dia bisa merasakan jiwa pengembara dihancurkan satu persatu. Dia bisa melihat melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran bahwa garis hitam tampaknya sudah menjadi gila, karena itu mengisi melalui dinding gua dan menghancurkan semua jiwa yang berkeliaran. Ada banyak gua di kuil binatang surgawi, tetapi banyak yang dihancurkan di bencana lama, dan lebih banyak dihancurkan di bawah kekuatan dua pedang. Sekarang, dengan garis hitam yang mengisi melalui dinding seperti orang gila, banyak gua mampu menahannya dan runtuh. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, jadi banyak gua runtuh juga. Ketika Wang Lin terbang, dia mencoba untuk berteleportasi, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia merasakan kekuatan yang mengelilinginya dan mengganggu teleportasinya. Dia menghela nafas ketika dia berhenti berusaha dan terus terbang ke atas. Dia perlahan-lahan merasa bahwa jumlah jiwa pengembara yang dia tinggalkan berhenti berkurang. Garis hitam jelas kehilangan jejak Wang Lin. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari sekelilingnya dan Wang Lin dengan cepat mundur. Gua di depannya tiba-tiba runtuh. Ketika ia menyebarkan perasaan ilahi, ia menemukan bahwa lebih dari setengah kuil binatang surgawi sekarang terkubur. Jika seorang manusia melihat ini, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Wang Lin sudah mencapai tahap formasi jiwa, jadi selama dia tidak memenuhi garis hitam itu, dia tidak akan perlu takut. Dia merenung sedikit tetapi tidak segera pergi. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan terkejut menemukan bahwa saudara junior ke-6 belum meninggal. Dia bergerak melalui gua dekat. Dan dari arah dia bepergian, dia tidak naik tetapi datang ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia tersenyum lucu. Saudara junior ke-6 ini adalah orang yang kejam. Dia menyembunyikan tingkat kultivasinya hingga saat yang tepat. Dari penampilan jalannya, dia mendekati Wang Lin, tetapi Wang Lin tidak yakin akan tujuannya. Jika dia datang dengan niat untuk membunuh Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya untuk harta karunnya.
Meskipun orang ini berada di tahap pertengahan formasi jiwa, Wang Lin yakin bahwa dengan sihir harta yang dia miliki, dia memiliki peluang 80% untuk menang. Wang Lin melambaikan bendera pembatasan dan kabut hitam menghilang ke dinding sekitarnya. Dia meletakkan tangannya di atas gelang di tangannya dan diam-diam menunggu kedatangan saudara keenam. Tidak lama kemudian, seseorang keluar dari dinding yang dilihat Wang Lin. Saat orang itu keluar, dia menjadi sangat berhati-hati ketika dia melihat Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat beberapa kali sebelum tertawa. Rekan kultivator, aku percaya bahwa kita adalah dua orang yang tersisa di kuil binatang surgawi yang runtuh ini. Wang Lin tertawa. Dia menyadari bahwa orang ini tahu dia mengikuti mereka. Ini berarti ada kemungkinan orang ini masih menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin dengan tenang bertanya, tempat ini sudah runtuh. Mengapa sesama kultivator datang menemukan aku alih-alih mencari jalan keluar? Saudara junior keenam melihat sekeliling. Tanpa bergerak maju, dia berkata, rekan kultivator mengikuti kami sepanjang jalan. Aku percaya kamu juga melihat makanan binatang surgawi. Wang Lin samar-samar tersenyum melihat bagaimana saudara junior keenam menghindari pertanyaan dan bertanya, apa arti rekan kultivator? Keenam junior mata saudara bersinar, mengungkapkan ekspresi misterius, dan dia berkata, rekan kultivator tidak perlu khawatir. Nama aku Sanlei. Aku tidak takut untuk mengatakan hal ini kepada sesama kultivator, aku bukan bagian dari Dalau Sek. Aku hanya campur aduk. Wang Lin tetap diam. Sementara Sanlei berbicara, dia dengan santai mengambil langkah ke depan, dan tepat saat dia akan mengambil beberapa langkah, dia melihat senyum tipis di wajah Wang Lin dan berhenti. Wang Lin dengan tenang berkata, jika sesama kultivator mengambil langkah lain, aku harus bertindak. Sanlei merenung sedikit dan tersenyum. Rekan kultivator, aku tidak akan bertele-tele. Di dalam gua dengan makanan binatang surgawi adalah 3 item. Pertama adalah giok langit, kedua adalah logam langit, dan ketiga adalah pedang langit. Berapa banyak yang kamu dapatkan sebelumnya? Wang Lin dengan tenang menjawab, garis hitam itu kembali terlalu cepat, jadi aku tidak mendapatkannya. Sanlei mengerutkan kening. Dia bisa segera melihat bahwa Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa, tetapi akal ilahinya sangat aneh. Jika dia tidak tahu teknik yang khusus mendeteksi perasaan ilahi, dia tidak akan bisa melihat bahwa Wang Lin mengikutinya. Dan meskipun begitu, dia hanya bisa melihat Wang Lin ketika dia melewatinya saat dia melarikan diri dari makan binatang surgawi. Dia mencatat akal ilahi Wang Lin dalam benaknya dan baru saat itulah dia nyaris tidak dapat menemukannya. Dari pandangannya, orang ini pasti seperti dia, seseorang yang menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, jadi kecuali itu benar-benar perlu, dia tidak ingin bertindak sembarangan. Juga, setelah pertobatan ini dan melihat betapa tenangnya orang ini, Sanlei yakin Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak ada cara bagi kultivator formasi jiwa tahap awal untuk menjadi setenang ini ketika menghadapi kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Selain semua ini, ada hal lain yang mencegahnya dari akting. Dia bisa merasakan bahaya dari dinding di sekitarnya, dan perasaan itu meningkat banyak ketika dia melangkah maju. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, rekan kultivator, potongan itu giok langit terbentuk dari energi langit yang dikumpulkan selama ribuan tahun dan dianggap tak ternilai. Namun, dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Aku hanya dapat memindai secara kasar pada saat itu, jadi aku tidak tahu atribut apa yang dimilikinya, tetapi itu tidak normal. Selain itu, ada juga potongan logam itu. Dugaan aku itu adalah sejenis harta pelindung. Wang Lin mengangguk dalam hati. Semakin Wang Lin bertingkah seperti ini, Sanlei yang lebih kuat berpikir Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin sudah mengetahui semua ini, jadi dia dengan cepat berkata, rekan kultivator, jika kita berdua, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan harta dari makanan binatang surgawi. Namun, jika kita bertindak bersama, maka kemungkinan kita mendapatkan harta itu akan meningkat banyak. Wang Lin tersenyum dan bertanya, oh, mengapa aku harus membantu kamu? Sanlei terkejut. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera menyadari apa artinya itu dan berkata, aku hanya menginginkan pedang surgawi. 2 lainnya akan menjadi milik kamu. Bagaimana itu? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Sanlei menjadi jelek dan dia berkata, jika sesama kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka kamu dapat mengambilnya, tetapi sisa 2 harta akan menjadi milikku. Dengan pengetahuan sesama kultivator, kamu harus tahu bahwa pedang surgawi dengan sendirinya jauh melampaui salah satu dari 2 item lainnya, tetapi jika kamu menempatkan logam dan batu giok bersama-sama, maka nilainya sangat dekat. Wang Lin ragu-ragu sebentar. Ada beberapa jenis pembatasan yang ditempatkan pada pedang surgawi, jadi kecuali itu disempurnakan untuk waktu yang sangat lama, tidak mungkin bahkan mengambilnya. Wang Lin yakin bahwa dia tidak akan bisa mengambilnya dalam waktu singkat. Orang ini jelas tidak tahu tentang pedangnya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, aku tidak ingin pedang itu. Sanlei mengeluarkan bernafas dan tersenyum lagi. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita kembali ke gua?
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tertarik pada dua benda lainnya. Kamu. Mata Sun Lei menjadi suram. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia akan sudah naik dan membunuh Wang Lin. Kenapa lagi dia mendengarkan begitu banyak omong kosong? Sun Lei menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, semakin jelas bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana Wang Lin berani berbicara dengannya seperti ini sebaliknya? Wang Lin dengan tenang menatap Sun Lei dan perlahan berkata, rekan kultivator Sun, kamu ingin aku membantu kamu mengambil pedang surgawi untuk dua item yang bahkan mungkin tidak dapat diperoleh. Apakah kamu pikir aku berumur 3 tahun? Sun Lei menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Lin, dan bertanya, rekan kultivator, apa yang kamu inginkan? Dia bosan dengan omong kosongnya demikian juga. Jika Wang Lin tidak mau, maka dia akan mengambil risiko sekali sendiri. Wang Lin dengan santai berkata, aku perhatikan bahwa ketika rekan kultivator tiba, kalian bisa mendeteksi keretakan sebelum mereka muncul. Sun Lei tertawa. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, taktik pencarian lengkap. Ini adalah teknik Dalau Sekte. Bukan masalah untuk memberikannya kepada kamu sebagai hadiah. Wang Lin mengambil batu giok dan menyimpannya setelah memindai, lalu berkata, sesama kultivator memang cepat dalam keputusannya, jadi aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku ingin labu itu dari tas kakak laki-laki ketiga kamu, maka aku akan bersedia mengambil risiko ini dengan kamu. Tidak mungkin, kata Sun Lei, tanpa ragu-ragu. Labu ini adalah alasan aku bercampur dengan Dalau Sek, jadi tolong jangan menyulitkanku. Wang Lin mengerutkan kening. Sun Lei mengepalkan giginya dan berkata, rekan kultivator, aku tidak bisa memberi kamu labu ini, tetapi aku bisa memberi kamu sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebagus labu, efeknya sama dengan menyerap energi spiritual celestial. Dengan itu, ia dengan susah payah mengambil sepotong kayu putih dan menyimpannya setelah membiarkan Wang Lin melihatnya. Wang Lin merenung sedikit. Meskipun itu layak untuk membunuh orang ini untuk labu pemurnian, ia harus menggunakan banyak harta karunnya. Namun, tempat ini adalah alam surgawi. Itu sangat berbahaya, dan ada Red Butterfly. Jika dia menggunakan terlalu banyak harta sekarang, maka ketika dia menghadapi kultivator yang kuat atau kupu-kupu merah, dia akan berada dalam kesulitan. Memikirkan hal ini, Wang Lin mengangguk dan berkata, baiklah, berikan aku itu kayu pemurnian dan aku akan membantu kamu sekali. Namun, apakah kamu mendapatkan pedang surgawi atau tidak akan tergantung pada keberuntungan kamu sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan pedang, kayu pemurnian masih milik aku. Sun Lei mengangguk dan berkata, itu alami. Namun, aku tidak bisa memberikannya kepada kamu sekarang. Tidak akan terlambat untuk memberikannya kepada kamu begitu kami berada di pintu masuk gua. Aku juga harus waspada. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, rekan kultivator, pimpin jalan. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei bergerak ke arah salah satu gua yang tidak hancur. Keduanya berjalan menuju gua, menjaga jarak tertentu dari satu sama lain. Jelas bahwa keduanya tidak saling percaya, jadi mereka berjaga-jaga satu sama lain. Sun Lei mencibir dan berpikir, bahkan jika kamu menyembunyikan level kultivasi kamu, begitu aku mendapatkan pedang dan kamu cobalah untuk mencurinya, aku akan meninggalkan alam surgawi dan menggunakan harta sekte untuk membunuhmu. Inilah sebabnya dia memintanya untuk datang membantu dengan harta karun itu meskipun dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Keduanya adalah orang yang menentukan, jadi ketika mereka membuat perjanjian, tidak ada keraguan ketika keduanya dengan cepat bergerak melalui runtuhan menuju gua yang dipenuhi dengan makanan binatang surgawi. Dari posisi mereka saat ini, mereka bisa melihat gua di kejauhan. Tidak jauh dari situ ada mayat kakak senior ketiga, yang telah dibunuh oleh Sun Lei. Mata Wang Lin tenang saat dia menjawab, aku percaya itu ada hubungannya dengan kerangka hitam itu. Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat garis hitam, itu bergerak di dalam kerangka. Setiap kali ia masuk dan keluar, kerangka itu akan berguncang seolah akan hidup kembali. Sun Lei meletakkan potongan batu giok dan perlahan berkata, pengalaman sesama kultivator memang tidak biasa. Pakan binatang surgawi itu pasti menggunakan beberapa metode untuk melahap daging dan bahkan jiwa surgawi dari kerangka itu selama bencana yang menghancurkan alam surgawi. Ia bersembunyi di dalam kerangka dan kemudian, setelah periode waktu yang lama, mendapatkan domain sendiri. Itu pasti alasan mengapa ada begitu banyak binatang buas yang memakannya, mereka semua harus keturunannya. Wang Lin tetap diam. Sun Lei berkata, dengan nada serius, rekan kultivator, sedikit lagi, aku akan memikat orang-orang surgawi itu binatang buas memberi makan dengan teknik. Kami akan membunuh sebanyak yang kami bisa, dan begitu garis hitam itu bergerak, kami akan bertemu kembali di tempat kami bertemu. Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang berubah menjadi katak guntur. Katak guntur? Murid Sun Lei menyusut saat dia melihat Wang Lin. Dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana dia bisa menangkap binatang roh kualitas tinggi yang langka jika tidak?
Wang Lin dengan tenang berkata, "Mari kita mulai." Tanpa sepatah kata pun, San Lei membentuk segel dan berteriak. Pedang di belakang punggungnya segera terbang dan menembak ke dalam gua. Ada suara teredam sebelum pedang itu tiba-tiba melesat kembali. Mengikuti dengan seksama di belakangnya adalah bola umpan binatang buas. Umpan binatang langit yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari bola ke arah San Lei dan Wang Lin. Adegan ini akan membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Jika mereka tertangkap oleh mereka, nasib mereka akan sama dengan kerangka itu. San Lei meraung dan semua dari batu giok yang ditinggalkannya di tanah hancur. Asap berwarna pelangi keluar dari batu giok dan menutupi umpan binatang buas. Segera, umpan binatang itu jatuh ke tanah, berkedut. Namun, jumlahnya terlalu banyak, sehingga asap berwarna pelangi menghilang hanya dalam beberapa napas waktu. Tanpa sepatah kata pun, San Lei melompat mundur ketika pedangnya terbang di atas kepalanya dan menunjuk ke arah mereka. Energi pedang ditembakkan ke arah umpan binatang buas. Dimanapun berlalu, sejumlah besar dari mereka mati. Namun demikian, terowongan itu masih tertutup oleh umpan binatang buas. Mereka ingin datang dan melahap semua yang hidup. San Lei terus mendukung. Mata Wang Lin bersinar ketika perut kodok guntur membengkak dan gelombang guntur bisa terdengar di dalam. Segera, itu membuka mulutnya dan bola petir keluar, diikuti dengan gemuruh guntur. Tiba-tiba, gelombang benda-benda buangan binatang buas berputar dan menghilang dalam petir. San Lei terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kilat akan sekuat ini. Ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat. Bola petir berisi kekuatan surga. Itu mampu mendorong maju 10 meter sebelum menghilang. Namun, umpan binatang buas masih tak henti-hentinya dibebankan pada mereka. Wang Lin mundur dan menunjuk ke katak guntur. Perut kodok guntur membengkak dan kemudian meludahkan bola petir lain pada umpan binatang. Bola kilat menderu maju menuju umpan binatang. Umpan binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya tampaknya merasa takut. Alih-alih bergerak maju, mereka tampaknya ingin mundur dari bola petir. Namun, pada saat ini, deru tajam bergema dan garis hitam muncul di antara umpan binatang buas. Garis hitam bergerak melalui semua umpan binatang buas dan dibebankan pada bola petir tanpa rasa takut. Setelah katak guntur meludahkan dua bola petir, itu sangat lelah dan tampak melemah. Ketika Wang Lin melihat umpan binatang hitam itu, ia tidak ragu untuk dengan cepat mengambil kodok guntur dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia menunjuk alisnya dan banyak jiwa pengembara muncul. Adapun San Lei, dia mengungkapkan pandangan ragu-ragu sebelum menghela nafas dan menyerah pada ide untuk pergi ke gua setelah makanan binatang surga mulai mengejar Wang Lin. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya, dan salah langkah apapun bisa menyebabkan kematian. Jadi, saat Wang Lin mundur, ia juga mundur dan dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Adapun bola petir, umpan binatang hitam dibor ke dalamnya, menyebabkannya menyusut. Setelah serangkaian suara berderak dan berbunyi, bola petir menghilang sepenuhnya. Umpan binatang hitam mengeluarkan raungan tajam. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya tidak lagi hitam melainkan ungu, dan ada beberapa kilatan di permukaannya. Itu memadatkan tubuhnya dan melompat dengan kecepatan sangat cepat sehingga bahkan akal ilahi tidak bisa mengunci sebagian besar waktu. Target yang dipilihnya bukan Wang Lin, tapi San Lei. Sementara Wang Lin melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia mengeluarkan batasan bendera dan melemparkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Kekuatan isap datang dari perangkap binatang, dan setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti. Wang Lin bangkit. Wajahnya agak jelek. Kali ini, perangkap binatang mulai mengambil energi spiritual setengah hari ke depan. Kodok guntur pasti menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun perangkap binatang ini mudah digunakan, biayanya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang pergi. Sepanjang jalan, jiwa-jiwa yang berkeliaran melewati dinding dan kembali kepadanya satu persatu. Setelah mereka semua kembali, Wang Lin mengetahui bahwa tidak ada dari mereka yang hilang. Ini membuatnya sangat bahagia karena itu berarti bahwa umpan binatang hitam memilih untuk mengejar San Lei kali ini. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua yang mereka setujui untuk bertemu dan duduk. Dia menyebar kesadaran ilahi dan menemukan San Lei di sebuah gua sekitar 10.000 kaki jauhnya. San Lei saat ini berada dalam keadaan yang sangat menyesal. Pakaiannya sobek, memperlihatkan baju besi perak di bawahnya. Itu jelas bahwa baju besi perak yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari makan binatang hitam 2 kali. Tangan kanannya berlumuran darah dan kehilangan jari. Dia saat ini duduk di sana, berkultivasi dengan ekspresi suram. Ketika akal ilahi Wang Lin memindai melewati daerah itu, ekspresinya segera berubah dan mengungkapkan sedikit rasa takut. Mata Wang Lin menyala. Dia melompat ke dinding dan mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk bergerak menuju San Lei. San Lei juga memperhatikan dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil. Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menelan mereka dan dengan cepat duduk untuk berkultivasi. 10.000 kaki bukanlah jarak yang sangat jauh bagi seorang kultivator formasi jiwa, tetapi ada banyak gua untuk dilalui dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat San Lei berada. Ekspresi San Lei segera menjadi jelek. Dia menjentikkan tangan kanannya saat dia menatap Wang Lin.
Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara San, tolong terus berkultivasi sementara aku melindungi kamu." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu pil apa yang ditelan San Lei, tetapi itu memungkinkan San Lei pulih kembali ke kekuatan 80% dari kondisi lemah. Penyihir Wang Lin ini memberikan rencananya sebelumnya. San Lei terkejut karena dia tidak berharap Wang Lin mengatakan ini. Tentu saja, dia tidak mempercayainya, tetapi dia masih berkata, "Kalau begitu aku akan mengganggu sesama kultivator untuk mendapatkan bantuan." Wang Lin tidak mengatakan apa-apa dan duduk bersila. San Lei tetap waspada saat dia dengan cepat menyerap pil di dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, San Lei sepenuhnya pulih dan tatapannya terhadap Wang Lin tidak lagi gelap. San Lei berdiri dan berkata, "Rekan kultivator, kultivasi aku sudah pulih. Bagaimana kalau kita kembali?" Wang Lin mengangguk, berdiri, dan dengan cepat terbang ke salah satu gua dengan San Lei tepat di belakangnya. Keduanya tetap diam sepanjang jalan dan segera tiba di dekat gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar umpan binatang keluar dari gua. Mata San Lei menyala dan dia berteriak, "Rekan kultivator, tetaplah di belakang. Kali ini, aku harus membalas dendam jariku." Dengan itu, dia menampar tasnya dan sebuah kipas hitam terbang keluar. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari kipas ini, tetapi saat itu muncul, aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Es hitam terus berkembang, dan dalam sekejap mata tiba di dekat Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengguncangnya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura es bergerak di sekitar kabut hitam, tetapi ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan San Lei. Mata Wang Lin bersinar dan dia diam-diam mengeluarkan waktu dari ukiran kayu dari tasnya. Pada saat ini, umpan binatang buas itu dibebankan keluar dari gua. Sepertinya jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Kali ini, umpan binatang hitam ada di depan. Jelas ingin membunuh. San Lei menarik napas dalam-dalam ketika tangannya membentuk segel yang berbeda sebelum menunjuk alis ini. Tiba-tiba, jiwa asalnya keluar dan meraih kipas. Jiwa asalnya mengungkapkan ekspresi kesakitan. Rasanya seperti dia baru saja mengambil sepotong besi panas. Jiwa asalnya memegang kipas dan mengayunkannya ke umpan binatang buas. Tiba-tiba, gelombang angin hitam terbang menuju umpan binatang surgawi. Tiba-tiba, masing-masing umpan binatang itu berhenti bergerak dan bidang es hitam menyebar. Dalam sekejap, daerah itu menjadi dunia es hitam. Tanpa sepatah kata pun, jiwa asal San Lei kembali ke tubuhnya dan menyerbu menuju gua. Dia tersenyum. "Rekan kultivator, teknik aku memiliki batas dan hanya bisa bertahan 10 napas. Aku akan pergi dulu dan kemudian datang untuk menyelamatkan kamu." Wang Lin tetap tenang saat dia tersenyum tipis dan mengejek. Perhitungan San Lei sangat bagus. Dia telah menunggu selama ini untuk akhirnya menunjukkan kekuatan kipas ini. Tujuannya adalah untuk menggunakan Wang Lin sebagai umpan sehingga ketika binatang buas itu mengejar Wang Lin, dia bisa melarikan diri. Jika tidak, bahkan jika dia telah mendapatkan harta, dia masih akan diburu oleh Celestial Pakan Binatang. Lagi pula, begitu dia mendapatkan harta karun itu, umpannya akan menjadi gila dan pengejaran akan jauh lebih intens daripada 2 kali terakhir. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia mendapat harta, dia akan melemparkan kerangka itu pada Wang Lin. Dia percaya bahwa umpan akan ditujukan untuk Wang Lin yang akan lebih dekat daripada dia. Mata Wang Lin menyala. Dia telah berjaga-jaga terhadap San Lei selama ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan San Lei berhasil? Meskipun es hitam ini memang aneh, dia sudah memiliki ukiran pria tua di tangannya. Saat es hitam menyegel daerah itu, domain waktu dari ukiran kayu dilepaskan. Maju adalah bagian dari waktu, mundur adalah bagian dari waktu, dan berhenti juga merupakan bagian dari waktu. Inilah yang membuat domain waktu begitu kuat, manipulasi waktu sesuai keinginan. Wang Lin telah berkultivasi di surga menentang manik untuk waktu yang lama dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang memanipulasi waktu. Ini juga mengapa dia bisa membuat ukiran dengan berlalunya waktu di dalamnya. Cahaya misterius menyebar dari ukiran dan bertemu es hitam, menyegel daerah itu. Meskipun es hitam kuat, dia tidak menolaknya dan hanya mencoba melonggarkannya, jadi itu tidak terlalu sulit. Meminjam sepotong kekuasaan dari domain waktu, Wang Lin tidak dihentikan oleh es hitam seperti yang dipikirkan San Lei. Saat San Lei meneriakkan kata-kata itu, Wang Lin berjalan keluar. Dan dia bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada San Lei, melewati umpan binatang buas dan muncul di pintu masuk gua. "Rekan kultivator San Lei, kamu masih belum memberi aku kayu pemurnian, jadi bagaimana kamu bisa bergegas masuk?" San Lei terkejut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia adalah orang yang menentukan. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar tasnya memegang dan membuang kayu pemurnian. Wang Lin menangkapnya dan berjalan ke dalam gua. San Lei mengutuk dalam hatinya, tapi dia tahu bahwa waktunya singkat, karena setengah dari waktu mereka telah berlalu, jadi dia dengan cepat masuk. Setelah dia masuk, dia melihat Wang Lin mengambil potongan logam dari dada kerangka dan tanpa tersiar kabar untuk mengambil pedang surgawi. Tetapi begitu tangannya menyentuh pedang langit, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan ketika lubang muncul di tangannya. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arahnya dan menyerbu keluar dari gua.
Dia mengeluarkan bendera pembatasan, yang memancarkan banyak naga yang terbuat dari kabut hitam. Mereka mengepung Wang Lin dan kemudian dia menyerbu langsung ke atas dan melalui dinding. Mata Sun Lei memerah saat dia mengeluarkan raungan yang tidak mau dan meraih pedang lagi. Kali ini, dia menahan rasa sakit dan akhirnya meraih pedang surgawi. Namun, saat itu, dia tiba-tiba menjerit menyakitkan ketika tangannya ditusuk berkali-kali. Sebagian energi dari pedang menusuk tangannya dan mengenai dadanya, menyebabkan armor perak yang dia kenakan meleleh. Sun Lei dengan cepat menarik tangannya dan menyerah pada pedangnya. Dia meraung marah saat dia keluar. Dia menghitung bahwa 8 napas waktu telah berlalu dan jika dia pergi sekarang, dia masih bisa melakukannya. Jika dia menunda lebih lama, itu akan menjadi berbahaya. Tapi tidak ada yang bisa dihitung dengan sempurna di dunia ini. Pakan binatang langit hitam tiba-tiba terbebas dari es hitam, mengeluarkan raungan tajam, dan menyerbu ke arah Sun Lei. Ekspresi Sun Lei tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Gurunya mengatakan bahwa harta itu akan membekukan Arya selama 10 napas waktu. Seharusnya sudah 10 napas waktu, bagaimana mungkin lebih sedikit? Dia tidak tahu itu karena pakan binatang surgawi hitam telah menyerap bola petir dari katak guntur. Ia memperoleh sedikit kekuatan surga, sehingga 10 napas waktu diturunkan dengan 1 napas. Domain waktu Wang Lin menyebabkan es hitam melambat sedikit, yang menyebabkannya memendek oleh napas waktu lainnya. Sun Lei terkejut. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia bisa merasakan kematian mendekatinya dan ketika dia melihat Wang Lin pergi. Rasa frustrasi yang kuat memenuhi dirinya. Ada sedikit kegilaan di matanya saat dia menampar dahinya dan sebuah manik hitam keluar darinya. Dia mengungkapkan ekspresi memilukan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Manik hitam ini terbentuk selama ratusan tahun berkultivasi dan akhirnya mengambil bentuk padat ketika mencapai tahap formasi jiwa. Menurut metode kultivasi sektenya, manik hitam ini adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua. Begitu dia kehilangan manik ini, tingkat kultivasinya akan turun drastis dari tahap pertengahan formasi jiwa ke tahap Nascent Soul. Sun Lei menutup matanya dan berkata, "Meledak." Manik hitam itu tiba-tiba melepaskan cahaya hitam dan meledak. Cincin cahaya hitam menyebar. Umpan binatang hitam tiba-tiba dikompresi menjadi bola untuk memblokir pukulan ini. Tetapi binatang buas memberi makan di belakangnya yang baru saja keluar dari dinding es hitam menghilang tanpa perlawanan. Bahkan gua di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Kekuatan manik ini meledak mencapai batas dari apa yang bisa ditahan oleh fragmen ini, sehingga mulai runtuh. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan mereka menjadi lebih besar dan lebih besar. Di tanah, lahar meledak dan melesat ke udara. Langit dan bumi bergetar hebat dan cahaya kematian muncul di langit. Tak lama setelah itu, sebagian besar langit dan tanah menghilang seolah-olah sedang dimakan. Saat Sun Lei membuat manik hitam itu meledak, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Adapun Wang Lin, ketika dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif dari bawah dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi tiba-tiba runtuh. Dia terkejut dan hendak menggunakan teleportasi sebelum tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Dia bisa merasakan tanah di sekitarnya bergetar dan menciptakan gelombang suara gemuruh. Fragmen ranah langit runtuh. Wang Lin senang dia tidak berteleportasi, atau dia mungkin telah berteleportasi ke keretakan spasial. Wang Lin diam-diam mengutuk. Dia mengepung dirinya dengan bendera pembatasan dan menerjang seperti kilat. Tanpa kekuatan misterius di sana, kecepatannya telah kembali normal. Tapi keruntuhan tanah bahkan lebih cepat. Wang Lin tiba-tiba menyadari dengan perasaan ilahi bahwa satu-satunya hal dalam 1000 kaki adalah kekosongan gelap. Kekosongan gelap ini seperti mulut besar yang terus melahap segalanya. Dia tiba-tiba terkejut. Runtuhnya fragmen ini terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, kekosongan itu berjarak 500 kaki. Wang Lin menghirup udara dingin saat ia dengan cepat terbang ke atas. Pemakanan berlanjut, 500 kaki, 300 kaki, 200 kaki, 100 kaki. Wajah Wang Lin pucat. Dia masih jauh dari mendapatkan di atas tanah. Kecepatan melahap terlalu cepat. Jelas dia tidak akan bisa keluar tepat waktu. Dia mengungkapkan ekspresi kejam di matanya saat dia mengeluarkan sepotong kristal kecil dari tasnya. Ini adalah energi spiritual surgawi yang kental. Memakannya semakin dekat, 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki. Wang Lin melihat bahwa pada jarak 30 kaki, tampaknya ada mulut yang sudah terbuka. Dia menelan kristal dan untuk pertama kalinya merasakan sakit di jiwanya. Ini adalah rasa sakit karena memiliki terlalu banyak energi spiritual celestial di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti jiwa asalnya dapat runtuh setiap saat, tetapi di tengah-tengah rasa sakit ini, sepotong kekuatan lahir. Kekuatan ini membuatnya merasa bisa memegang dunia. Kekosongan di sekitarnya semakin dekat dan dekat, 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bermuatan ke atas seperti meteor. Saat kekosongan tiba di sebelah Wang Lin, kecepatannya meningkat berkali-kali dan dia menyerbu keluar dari tanah. Saat dia menyerbu dari tanah, sebagian besar tanah fragmen ini sudah runtuh ke dalam kekosongan.
Di bawahnya ada ruang dengan hanya beberapa pilar yang tampaknya menahan langit, tetapi bahkan yang menyusut dan perlahan-lahan menghilang. Langit dipenuhi dengan keretakan spasial. Tetapi Wang Lin tidak bisa merasakan salah satu dari itu karena ia berada dalam keadaan gila ini dan mengisi keluar dengan kecepatan lebih cepat daripada meteor. Ada banyak keretakan spasial di langit, tetapi ada lebih banyak lagi kekosongan yang terbentuk ketika keretakan spasial terhubung bersama-sama. Langit, tetapi keretakan ruang tiba-tiba terhubung di depannya, membentuk area besar kekosongan. Wang Lin tiba-tiba masuk ke dalam. Dia kemudian dikelilingi oleh kegelapan dan gelombang udara dingin memasuki tubuhnya. Di bawah stimulasi udara dingin, pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi jernih. Tanpa sepatah kata pun, dia mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Setelah berjuang sebentar, dia keluar dari celah yang belum ditutup. Dengan menggunakan momen kejernihan ini, dia menghindari semua keretakan ruang. Saat pecahan itu benar-benar runtuh, dia menyerbu keluar dan menghilang tinggi di langit. Dia terbang semakin tinggi hingga dia melihat raksasa berputar di atasnya. Disinilah ia telah memasuki dunia celestial sebelumnya. Di bawah pusaran adalah sebuah platform, dan pada platform itu ada beberapa orang yang menatapnya dengan tercengang padanya. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di platform. Dia batuk seteguk darah dan jatuh. Menggunakan sedikit terakhir dari kekuatannya, dia menunjuk alisnya dan jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dahinya. Wang Lin telah mengumpulkan puluhan ribu jiwa pengembara dalam perjalanannya ke medan perang asing. Sekarang mereka semua telah dibebaskan, mereka membentuk tornado hitam di sekitar Wang Lin. Ini menyebabkan ekspresi semua orang di platform berubah dan mereka segera mundur. Wang Lin jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk duduk dalam posisi lotus sebelum makan 7 atau 8 botol pil dan mulai berkultivasi. Puluhan ribu jiwa berkeliaran melolong saat mereka berputar-putar di sekitar Wang Lin. Mata dingin mereka kadang-kadang akan melihat orang-orang yang berdiri di peron. Jiwa pengembara ini adalah jiwa pengembara sejati dari medan perang asing. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk melewati hukum dunia untuk membawa mereka keluar. Sebenarnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 jiwa yang berkeliaran di tahun-tahun yang dia habiskan di dalam medan perang asing, tetapi dia hanya mampu mengeluarkan 10.000 orang ini. Perbedaan antara jiwa pengembara dan iblis adalah bahwa tidak peduli apa tingkat kultivasi musuh, mereka akan melompat ke arah mereka bahkan jika itu berarti mereka sendiri dapat dimurnikan. Wang Lin belum menguji apakah dia bisa membunuh kultivator formasi jiwa menggunakan 10.000 jiwa pengembara. Bagaimanapun, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwa-jiwa pengembara ini yang telah dia habiskan dengan begitu banyak upaya. Tapi Wang Lin ingat bahwa kaisar kuno terbunuh oleh serangan tak berujung yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa yang berkeliaran. Di antara jiwa-jiwa yang berkeliaran itu, satu berbeda dari yang lain. Meskipun terlihat sama, ada sedikit kecerdasan di matanya. Itu adalah iblis Suliguo. Dia merasa sangat bangga saat ini karena dia berpikir bahwa Tuan benar-benar masih peduli padanya. Iblis ketiga, keempat, dan kelima semuanya mati, tetapi dia ada di sini, dikelilingi oleh semua senior ini, jadi dia merasa dia akan cukup aman mulai sekarang. Pusaran jiwa pengembara sangat besar, orang-orang di peron semua menatapnya. Salah satu dari mereka memberi perhatian ekstra. Matanya menyala dan di dahinya simbol kapak memudar masuk dan keluar. Orang ini adalah anggota klan setan raksasa yang berasal dari Suzaku juga. Dia mampu mengidentifikasi Wang Lin dalam sekejap dan merenung dalam hati. Salah satu orang di platform ini adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan mantel abu-abu. Matanya gelap, hidungnya sedikit miring, dan dia tampak sangat muram. Dia melihat di mana Wang Lin berada dan mengambil langkah ke arahnya. Anggota klan setan raksasa memandang orang ini, tetapi dia tidak berbicara, dia malah mengungkapkan ekspresi mengejek. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi orang ini bahkan tidak pada tahap formasi jiwa, hanya tahap akhir Naschen Soul. Mencoba untuk mengambil kehidupan kultivator formasi jiwa dengan tingkat kultivasi ini seperti memukul batu dengan telur. Pria berjubah abu-abu dengan hati-hati bergerak maju dan lebih dekat dengan jiwa pengembara. Dia mulai mengucapkan mantra dan bola api hitam terbentuk di tangannya. Saat api hitam muncul, gelombang panas menyebar. Dia memandang Wang Lin dengan keserakahan di matanya dan melemparkan api hitam ke arahnya. Tepat pada saat ini, jiwa-jiwa pengembara yang berputar-putar di sekitar Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan dia mundur. Tapi tiba-tiba, jiwa-jiwa pengembara mengeluarkan teriakan yang tajam dan menyebar. Sepertiga dari jiwa yang berkeliaran melompat ke api hitam dan 2/3 sisanya melompat ke pria berjubah abu-abu. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang terbang itu menerbangkan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Namun, jiwa-jiwa yang berkeliaran ini bukan iblis, jadi mereka memiliki resistensi tertentu terhadap mantra. Pedang hanya mampu memperlambat beberapa di depan sementara sisanya dengan cepat tiba di depan pria berjubah abu-abu dan melompat padanya. Sekitar 7 atau 8 jiwa pengembara telah memasuki tubuh pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah.
Dia dengan cepat menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah, yang dengan cepat menjadi api. Api segera mengelilinginya saat dia duduk untuk mencoba dan memaksa jiwa-jiwa yang berkeliaran keluar dari tubuhnya. Di luar api yang mengelilinginya, sejumlah besar jiwa yang berkeliaran telah mengelilingi api dan melompat ke itu. Api itu perlahan melemah. Sepertinya sudah siap untuk keluar. Adapun bola api yang telah dia lemparkan, itu dilompati oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran dan menjadi lemah. Meskipun beberapa jiwa pengembara meninggal pada akhirnya, bola api menghilang ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Jiwa pengembara yang tersisa tidak menyerang tetapi mengepung Wang Lin dan dengan dingin menatap orang-orang di platform. Pria berjubah abu-abu itu diam-diam mengutuk dan menyesali bahwa dia telah bertindak meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini semuanya sangat siap dan dapat dianggap sebagai elit dari planet kultivasi masing-masing. Tapi dia tidak pernah bisa mengira bahwa makhluk-makhluk yang dilepaskan oleh lawannya yang terluka ini bisa menakutkan seperti ini. Jika penanaman musuh dengan kekuatan penuh, maka dia akan mati di sini hari ini. Melihat bahwa api di sekelilingnya akan padam dan masih ada banyak makhluk misterius ini, berjubah abu-abu pria itu mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya. Kuali kecil kemudian muncul di depan kepalanya. Matanya menunjukkan pandangan yang tidak mau ketika dia akan menggunakannya untuk kembali ke planet kultivasinya. Namun, saat dia bersiap untuk membuka kuali kecil, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan. Kuali kecil dengan cepat meninggalkan tangannya dan terbang ke tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Wajahnya pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia meremas tangannya seperti dia akan meledak gelembung dan api yang sudah memudar di sekitar pria berjubah abu-abu itu benar-benar menghilang. Saat api menghilang, lelaki berjubah abu-abu itu menjerit histeris dan segera berteleportasi ke arah pusaran. Di matanya, satu-satunya cara baginya untuk hidup adalah memasuki dunia celestial. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan jiwa pengembara bahkan lebih cepat dari miliknya. Saat dia muncul, jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika dia jatuh ke peron dengan teriakan menyedihkan dan tubuhnya berkedut untuk sementara waktu sebelum mati. Daging di tubuhnya perlahan menghilang saat dia menjadi kerangka. Orang bisa melihat jiwa-jiwa yang berkeliaran dengan gembira masuk dan keluar dari tubuhnya. Mata Wang Lin bersinar. Di bawah perintahnya, roh-roh pengembara di sekitarnya kembali kepadanya dan menghilang ke alisnya. Pada saat ini, pria dari klan iblis raksasa tertawa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang menyebabkan kamu berakhir dalam keadaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kultivator Naschen Soul berani menjadi serakah terhadap kamu?" Wang Lin melihat ke arah orang itu dan dengan tenang berkata, "Sebuah fragmen ranah langit runtuh." Pria dari klan iblis raksasa terkejut. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi takjub dan berkata, "Rekan kultivator, bukan sembarang orang yang bisa lepas dari keruntuhan fragmen alam surga. Aku sangat mengagumi kamu. Aku Cihu dari klan setan raksasa. Siapa namamu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya karena keberuntungan. Nama aku Cheng Niu." Memikirkan runtuhnya fragmen, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika dia tidak dengan sembrono melahap giok langit, dia pasti sudah mati. Cheng Niu, Cihu merenung sebentar sebelum matanya tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, "Apakah sesama kultivator adalah anggota dari keluarga Cheng yang merupakan bagian dari negara kultivasi Heaven Soul peringkat 5 di bagian selatan Suzaku?" Wang Lin terkejut dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Cihu berpikir untuk waktu yang sangat lama. Satu-satunya negara kultivasi peringkat tinggi dengan keluarga bernama Cheng adalah negara jiwa surga. Meskipun dia tidak mengakuinya, Cihu tidak percaya bahwa Cheng Niu telah memperoleh kultivasinya sendiri. Dia percaya bahwa Cheng Niu adalah murid inti yang dilatih oleh salah satu negara kultivasi peringkat 5. Kalau tidak, jika itu adalah seseorang dari negara kultivasi peringkat 4, tidak ada cara baginya untuk tidak tahu. Harus dikatakan bahwa klan setan raksasa adalah negara kultivasi peringkat 4, jadi mereka sangat menyadari kejeniusan dari negara kultivasi peringkat 4 lainnya. Setelah memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Wang Lin banyak berubah, tetapi tentu saja, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan menunjukkannya. Cihu ragu-ragu sebentar dan perlahan bertanya, "Brother Cheng, bolehkah aku mendekat untuk berbicara?" Wang Lin dengan tenang menatap orang ini dan mengangguk. Cihu dengan cepat berjalan ke depan dan tiba di tepi platform tempat Wang Lin berdiri. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan membentuk layar cahaya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi dia diam-diam memasang penjaganya. Cihu dengan tulus berkata, "Kakak Cheng, karena kita berdua dari Suzaku, kuharap kau bisa membantuku." Wang Lin tersenyum. "Oh, jika saudara Cihu memiliki masalah yang bisa kamu ceritakan." Cihu mengepalkan giginya, mengeluarkan batu giok, melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian berkata, "Setelah sesama kultivator melihat ini, kamu akan mengerti." Wang Lin menangkap batu giok dan memindai dengan akal ilahi. Bahkan Wang Lin sendiri tidak bisa membantu tetapi kehilangan kendali atas emosinya sedikit. Giok ini berisi gambar yang direkam oleh akal ilahi. Ini adalah pemandangan tempat yang sangat indah.
Itu dipenuhi dengan bunga, rumput hijau, dan air jernih. Yang paling mencolok adalah genangan air. Mengambang di kolam adalah peti Jade. Ada 3 pedang surgawi mencuat dari peti Jade. Pedang itu terlihat sangat mirip dengan yang ada di tangan kerangka hitam. Hal lain yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah jika dia tidak salah, seluruh peti Jade terbuat dari giok langit. Sementara itu, ada beberapa tanaman mengambang di atas kolam. Mereka jelas bukan tanaman biasa. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyerahkan giok kembali ke Cihu. Dia tetap diam. Cihu memandang Wang Lin dan berbisik, "Brother Cheng, tempat ini ditemukan oleh salah seorang jenius dari klan setan raksasa aku beberapa tahun yang lalu ketika dia datang ke sini. Dia tidak sengaja menemukan tempat ini, tetapi dijaga oleh binatang buas dan pembatasan yang kuat, dan karena dia tidak cukup kuat, dia diam-diam mencatat ini dan kembali." Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Sudah bertahun-tahun. Mungkin ditemukan oleh seseorang." Cihu tersenyum. "Tidak mungkin, Saudara Cheng. Aku berjanji kepada kamu bahwa tempat ini belum ditemukan. Maaf, tapi aku tidak bisa mengatakan alasannya sekarang."